Lo pernah lihat candle merah muncul tiba-tiba di chart dan jantung lo langsung deg-degan? Gue inget pertama kali lihat candle itu. Harga tiba-tiba turun drastis. Rasanya panik, tapi mata lo nggak bisa lepas dari layar. Lo mulai ngerasa kayak ditantang sama angka-angka yang bergerak cepat. Lo nggak ngerti kenapa satu candle bisa bikin lo tegang. Tapi ada rasa penasaran, pengen tahu kemana harga bakal bergerak. Lo menatap chart dengan campuran takut dan harap. Tangan lo gemetar di mouse dan keyboard, tapi mata tetap fokus. Lo mulai sadar, candle merah itu bukan cuma angka, tapi ujian kesabaran. Rasanya kehilangan kendali meski cuma di depan monitor. Lo penasaran, apakah harga bakal balik atau terus turun? Sejak saat itu, candle merah itu terus menghantui pikiran lo. Lo mulai ngerasa candle merah itu bikin lo ragu setiap kali muncul. Setiap analisa terasa sia-sia, karena harga bisa turun tiba-tiba. Lo merasa strategi lo nggak cukup kuat. Lo mulai mempertanyakan keputusan yang lo ambil. Setiap candle merah yang muncul bikin jantung lo berdegup lebih cepat. Lo capek tapi nggak bisa cabut mata dari layar. Rasanya kayak naik roller coaster yang nggak berhenti. Lo takut ambil posisi, tapi juga takut diam. Pikiran lo penuh hitungan, tapi hati tetap deg-degan. Lo sadar, ini bukan cuma trading, tapi pertarungan dengan emosi sendiri. Lo mencoba tarik nafas, tapi tangan tetap gemetar. Malam terasa panjang, dan candle merah itu terus menatap lo. Lo mulai ngerasa, candle merah itu kayak magnet yang gak bisa lo lawan. Lo gak bisa berhenti memantau harga meski posisi lagi rugi. Setiap pergerakan candle bikin lo deg-degan lagi. Lo gak bisa cabut mata dari chart, meski tubuh lo lelah. Rasanya kayak kalah sama emosi sendiri. Lo ngerasa terjebak dalam pola yang gak jelas. Lo takut salah langkah, tapi juga takut diam. Malam terasa panjang. Chart dan candle merah jadi teman sekaligus musuh. Lo mulai mempertanyakan semua keputusan trading. Lo ngerasa gagal, tapi nggak bisa pergi dari monitor. Candle merah itu bukan cuma angka, tapi simbol ketidakpastian nyata. Lo cuma bisa menatap, mencoba menenangkan diri yang panik. Lo mulai ngerasa gagal karena posisi lo rugi. Semua analisa dan strategi terasa hampa. Lo menatap chart, cuma lihat angka merah yang bikin sakit mata. Lo pengen berhenti, tapi nggak bisa lepas mata dari layar. Rasanya kalah sama diri sendiri dan pasar yang nggak bisa ditebak. Malam terasa panjang, cuma ditemani monitor yang menyala. Lo bertanya, kenapa hal kecil bisa bikin hati lo tertekan segitunya? Lo capek, tapi tetap menatap, mencoba memahami pola yang nggak jelas. Lo ngerasa kosong, kayak semua usaha sia-sia. Candle merah itu bukan cuma angka, tapi simbol ketidakpastian. Lo nggak bisa kabur, dan cuma bisa menerima rasa gagal. Di titik itu, lo cuma bisa diam, menatap candle merah dengan berat. Mata lo mulai lelah, tapi tangan tetap nggak bisa berhenti. Candle merah itu terus muncul, bikin kepala lo berat. Lo ngerasa mental lo terkuras setiap kali chart bergerak turun. Rasanya kayak lo jalan di pasir yang makin dalam, susah mundur. Lo nggak yakin keputusan yang lo ambil bener atau salah. Semua indikator dan analisa terasa nggak relevan. Lo ingin rehat, tapi rasa penasaran nggak kasih lo izin. Tangan gemetar, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Lo sadar, trading itu bukan cuma soal strategi, tapi soal kesabaran. Candle merah itu ngajarin lo batas toleransi lo sendiri. Lo ngerasa lelah, tapi juga nggak bisa lepas dari layar. Dan lo mulai bertanya, kapan rasa ini akan reda? Lo takut ambil posisi, tapi juga takut diam. Candle merah muncul, bikin lo deg-degan setiap detik. Lo ngerasa kayak di persimpangan, nggak ada jalan yang jelas. Lo takut rugi lebih besar, tapi nggak ingin kehilangan peluang. Pikiran lo penuh hitungan dan skenario terburuk. Rasanya kepala lo penuh dengan angka dan grafik merah. Lo mencoba tarik nafas, tapi tetap gelisah. Setiap candle baru bikin detak jantung makin cepat. Lo mulai sadar, takut itu manusiawi, tapi nggak boleh nguasain lo. Candle merah bukan musuh, tapi pengingat batas risiko. Lo menatap layar dengan ragu, tapi mencoba tenang. Malam panjang terasa seperti ujian kesabaran tanpa akhir. Lo mulai sadar, candle merah itu nggak musuh lo. Lo nggak harus melawan semua rasa takut yang muncul. Kadang cuma dengan menerima, lo bisa belajar lebih banyak. Lo lihat candle merah, tapi sekarang dengan tenang. Lo nggak lagi panik, nggak merasa gagal. Lo belajar bahwa pasar itu fluktuatif, dan itu normal. Candle merah tetap muncul, tapi lo nggak terikat lagi.
Lo bisa duduk santai, menatap chart tanpa cemas. Malam tetap panjang, tapi hati lo nggak lagi kosong. Lo tarik nafas, dan rasa lega mulai muncul. Lo sadar, menerima risiko adalah bagian dari trading. Candle merah itu sekarang guru, bukan ancaman. Lo mulai refleksi, mengapa candle merah selalu bikin gelisah? Ternyata bukan cuma soal kerugian, tapi soal kontrol. Lo sadar, trading itu menguji emosi sama kerasnya seperti strategi. Setiap candle merah ngajarin lo sabar dan disiplin. Lo mulai mencatat pola, tapi nggak lagi stres. Lo belajar memisahkan emosi dari keputusan. Malam terasa lebih tenang, chart tetap bergerak, tapi hati stabil. Lo nggak lagi terjebak angka merah, tapi mengamati dengan kepala dingin. Lo tarik nafas dalam, dan rasa lega terasa nyata. Lo sadar, candle merah itu pelajaran yang terus hadir. Lo nggak lagi panik, tapi tetap waspada. Dan itu bikin lo merasa lebih kuat. Lo mulai menilai setiap keputusan yang lo ambil. Candle merah bukan musuh, tapi cermin dari kesalahan lo. Lo belajar kapan harus cut loss dan kapan menunggu. Setiap candle merah ngajarin lo disiplin dan kesabaran. Lo nggak lagi panik karena angka merah, tapi fokus pada strategi. Lo tarik nafas, memahami bahwa kegagalan adalah bagian proses. Lo mulai mencatat nata, mencatat pola yang bikin rugi. Lo nggak takut salah lagi, tapi siap belajar. Malam terasa lebih ringan, monitor tetap menyala, tapi hati tenang. Lo sadar, candle merah itu guru yang gak akan berhenti mengajar. Lo mulai menerima rasa takut, tapi gak membiarkan nguasain lo. Dan dari situ, lo merasa lebih kuat menghadapi setiap pergerakan harga. Lo mulai punya keyakinan baru menghadapi candle merah. Setiap pergerakan harga bukan lagi sumber cemas. Lo bisa menahan diri, gak gampang terbawa emosi. Lo belajar percaya pada strategi dan analisa lo sendiri. Malam terasa lebih damai, chart tetap bergerak, tapi hati stabil. Lo mulai menikmati proses belajar dari candle merah. Lo nggak lagi terobsesi, tapi lebih fokus pada pola dan sinyal. Lo tahu kegagalan itu wajar, dan nggak bikin lo putus asa. Lo tarik nafas panjang, menerima setiap candle yang muncul. Lo bisa lihat angka merah tanpa panik, cuma observasi. Candle merah itu tetap menantang, tapi lo nggak takut lagi. Lo merasa percaya diri dan siap ambil keputusan dengan tenang. Lo mulai ngerasa ketenangan muncul dari dalam. Candle merah masih muncul, tapi nggak bikin panik lagi. Lo belajar menerima risiko tanpa kehilangan kendali. Lo bisa duduk diam, menatap chart dengan fokus. Malam tetap panjang, tapi hati nggak lagi gelisah. Lo sadar, semua pengalaman rugi mengajarkan kesabaran. Lo mulai merasa lega karena nggak lagi tergantung emosi. Candle merah tetap menantang, tapi lo siap menghadapi. Lo menarik nafas dalam, dan rasa damai terasa nyata. Lo bisa mengatur strategi tanpa terbawa panik. Setiap candle merah jadi pelajaran, bukan ancaman. Dan lo mulai menikmati proses belajar yang sebelumnya bikin takut. Sekarang, setiap candle merah yang muncul nggak bikin lo panik lagi. Lo tahu, setiap rugi adalah pelajaran, bukan akhir dunia. Lo bisa tarik nafas, menerima fluktuasi harga dengan tenang. Candle merah mengajarkan lo batas risiko dan kesabaran. Lo nggak lagi takut ambil keputusan, tapi tetap hati-hati. Malam panjang nggak lagi terasa menakutkan. Lo menatap chart, tapi hati lo damai. Lo belajar menghargai proses belajar dari setiap kerugian. Lo sadar, ketenangan lebih penting daripada kemenangan sesaat. Candle merah itu tetap ada, tapi lo nggak lagi terikat. Lo merasa lebih kuat, lebih tenang, lebih bijak. Dan lo tahu, perjalanan trading itu bukan cuma soal angka, tapi tentang menguasai diri sendiri.